Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu saudara informatika. Selamat datang di podcastnya Himatif. Kali ini kita akan diskusi bareng narasumber yang waduh keren banget. Nah ini dia Kak Bisri Samsuri. Gimana nih Kak Bis? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini di masa pandemi alhamdulillah sih masih bisa beraktivitas. Kayak Kak gimana kabarnya? Kalau aku baik-baik alhamdulillah. Nah, di masa pandemi ini selain jadi ketua himpunan, ngurusin himpunan, organisasi, kegiatan Kak Bisri ini apa aja nih? Aduh, tentunya karena sebagai di sini anak rantau, jadi ya sering masak-masak gitu, terus sering lari juga. Olahraga lah, apalagi di masa pandemi kan katanya pemerintah disuruh kita selalu beraktivitas. Olahraga bener nih. Kan karena aku nih online nih Kak ya. Waktu online nih lihat Kak Bisri tuh kayaknya gemuk banget nih. Tapi waktu realnya ternyata wah ganteng sumpah asli. Iya memang kadang di online sama offline lain sih beda sih. Kenapa berpikiran kalau aku gemuk gimana? Karena kalau dari Zoom tuh kayaknya lebih gemuk aja gitu loh Kak. Berisi. Terus sekarang gimana? Kurus ternyata. Ya nggak terlalu kurus sih. Nah, jadi kali ini kita bareng Kak Bisri mau diskusi main game. Jadi nanti Kak Bisri akan puter gamenya, terus akan ada pertanyaan di sana. Oke, kita mulai aja. Udah siap Kak Bisri? Udah, tinggal puter doang kan ya? Iya, benar-benar. Oke, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wis. 4. Oke, kita buka. Oke, Kak minta tolong untuk penilaian mungkin bisa memberikan kuesioner agar kita bisa tahu bagaimana himpunan memberikan impact kepada mahasiswa yang lain. Khususnya di jurusan teknik informatika. Oke, ini berarti dari Kiran ya? Iya, benar. Based on Kiran. Iya, benar. Kalau masalah kuesioner itu sebenarnya bisa kita lakuin. Tapi kita harus tahu juga nanti ketika kita ngejelasin kuesioner atau membuat kuesioner itu bakal ngapain, habis itu apa, apakah hanya berhenti terhadap kuesioner itu aja, apa gimana. Terus kalau misalnya penilaian terhadap himpunan itu bagus ya impactnya itu ke kita juga. Terus kalau jelek kan kita apakah ada saran atau apa. Kalau misalnya penilaian doang itu memang agak pro dan kontra sih. Iya benar-benar. Perlu ada apa ya semacam solusi buat kita. Iya benar. Terobosan. Oke, langsung lanjut lagi. Lanjut. Oke, betul. Ya. Oke, nomor 9. Minta tolong Kak untuk senior diadakan basket mingguan atau 2 minggu sekali seenggaknya ada. Ya oke. Banyak yang minta ke aku, ngechat aku pribadi, kating-kating, terutama angkatan atas yang minta kalau bisa ada inband dong, kan senior seni dan olahraga. Seni dan olahraga. Kalau bisa ada inband dong biar seninya tampak atau bikin workshop dong tentang apa? Mengedit video. Nah, bener. Jadi kita usahakan. Apalagi kan di masa pandemi ini kan bagus banget tuh senior pasti banyak banget yang butuh. Kalau masalah seni kita masih dalam tahap masih mencari lah talentnya seperti apa atau seberapa banyak teman-teman dari TI itu ke seni, nyanyi atau bandnya itu. Insya Allah kita bakal adain, kita usahain. Jadi ditunggu ya guys. Tapi emang bener sih Kak, banyak teman-teman aku yang tanya kayak senior nih, mana sih seninya gitu? Kok olahraga aja atau sepak bola, futsal aja gitu. Iya. Padahal mereka terlalu penasaran dan terlalu antusias gitu loh Kak. Mungkin lebih ke ini sih, anak-anak TI itu kan lebih banyak ke cowok. Cowok itu rata-rata sekarang olahraga paling nomor satu di dunia itu apa? Pasti bola kan, bola atau futsal. Bener, sepak bola. Kalau bola terlalu besar. Tapi ya berarti opsi keduanya itu futsal. Makanya mungkin dari dulu senior itu lebih ke futsalnya bukan ke olahraga yang lain, tapi kita usahakan kok. Apalagi TI itu, BTW, TI selama 3 tahun berturut-turut itu alhamdulillah jadi juara umum atmosfer. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Keren banget emang TI. Jadi jangan kecewa ada di jurusan ini. Oke, lanjut Kak. Oke, nomor 7 guys. Oke Kak, minta tolong mengadakan sebuah relasi agar mahasiswa TI itu bisa lebih erat gitu. Entah semacam lomba, biar nggak jenuh kuliah online terus. Oke, berarti ini mungkin lebih ke
pengadaan event atau misal kayak apa ya istilahnya itu kegiatan yang mengundang banyak orang. Memang kita usahain. Yang pertama itu targetnya kita pasti maba dulu, setidaknya maba itu tahu tentang jurusan kita atau budaya-budaya kita, baru kalau misalnya maba itu berhasil kita implementasi ke angkatan-angkatan atas juga. Nanti bakal ada sharing session sama alumni juga, bakal ada ketemu angkatan juga, pasti ada kok. Dan alhamdulillahnya sekarang di divisi seni dan olahraga itu bakal ngadain IT Games, dan itu memang acara tahunan yang dinanti-nanti sama anak TI. Nah, bener, khususnya. Tapi bisa kasih gambaran dikit nggak sih, Kak? IT Game tahun lalu tuh kayak gimana? Kalau IT Games-nya yang tahun lalu itu ada bermacam-macam lomba tentunya. Yang pertama itu ada futsal, ada bulu tangkis, ada apa lagi ya, volley, terus keren. Ada ya semacam sparring gitulah. Persiapan dulu itu IT Games itu tujuannya buat nyari minat dan bakatnya anak TI yang ada di jurusan TI tentunya, buat persiapan di lomba Saintek Cup biasanya gitu sih. Tapi karena sekarang itu Saintek Cup kita masih nggak tahu ada atau enggak. Jadi kita mungkin lebih ke have fun aja gitu, karena mungkin tadi itu jenuh lah kuliah online gini. Apalagi gitu kuliah online, ngadep Zoom terus, laptop terus, aduh. Waduh parah sih, ngabisin kuota segala macam, keringat. Wah. Yang panas bukan hanya laptopnya tapi juga otaknya. Bener. Oke, lanjut Kak. Sekarang ya? Oke, nomor 3. Nomor 3, oke. Oke, oh iya Kak, minta tolong komunitas harap didampingi dengan baik supaya punya kegiatan tahun ini. Untuk masalah komunitas, memang banyak banget ya pesannya dari kahim-kahim tahun lalu tentang komunitas. Soalnya komunitas ini kurang lebih sekitar 2 tahunan kayak agak vakum lah, gak ada kegiatan sama sekali. Apalagi kan kita sulitnya itu dari yang pertama dana, yang kedua kita mau ngasih kegiatan di masa pandemi yang relate di kehidupan yang sekarang itu gimana, masih bingung kita untuk nyari itu. Tapi alhamdulillahnya dari banyaknya saran yang dikasih sama mahasiswa TI juga tentunya itu alhamdulillahnya mau diaktifin lagi komunitas. Kita sudah penjaringan kepengurusan. Terus sekarang kayaknya di komunitas UINUK, terus komunitas Mamut kita sudah mulai penjaringan pengurus sih. Apalagi kan kita juga ada komunitas baru yang kayaknya itu kurang banget kepengurusannya, seperti DSE itu. Mungkin Kak Eka tahu DSE itu sebuah komunitas yang baru yang butuh support dari teman-teman TI. Soalnya kan itu kan agak susah sih komunitasnya sih. Ini berarti tanda bahwa teman-teman tuh sebenarnya antusias banget, pengen kontribusi bareng sama komunitas-komunitas yang diinginkan sesuai passionnya. Karena mungkin teman-teman di TI itu kan selain HMJ ya bagaimana cara kita mengembangkan diri itu selain HMJ berarti komunitas. Iya benar. Itu sih. Oke, lanjut guys, pertanyaan terakhir. Oke, terakhir berarti ya? Iya, terakhir. Siap. Oke, nomor 6. Agak susah ya. Oke, terbuka. Waduh. Oke, wow, banyak ternyata. Oke. Memberitahukan, Kak, minta tolong memberitahukan poin-poin penilaian kepada mahasiswa TI ketika gagal mendaftar pengurus HMJ secara personal agar mahasiswa yang gagal bisa memperbaiki diri atau introspeksi dari kesalahan yang dimiliki tadi. Seperti itu. Terus ada lagi nih, Kak. Mengadakan evaluasi bagi pengurus agar kedepannya lebih baik. Terus habis itu memberikan kritik dan saran agar relevan, agak belibet, relevan dengan pengurus selanjutnya. Oke, ya pertanyaan yang pertama tadi itu tentang itu ya, mempublikasikan hasil. Sebenarnya itu dari atasan sih. Mungkin kiasannya itu sama seperti kita kalau misalnya daftar di startup perusahaan, kita kan itu kan ada proses interview juga. HRD juga nggak mungkin kan ngasih tahu ke kita kekurangannya kayak gimana. Meskipun itu baik buat kita, tapi kan itu juga rahasia dari perusahaan sendiri. Tergantung kebijakan perusahaan mau kayak gimana, mau buka atau tidak, ya itu tergantung ke perusahaan. Kalau dari kita sih sebenarnya bisa buka banget. Tapi by PC aja, karena itu kan juga privasi inisiatif juga dari teman-teman pengurus yang
jadi penanggung jawab di wawancara itu tadi kan. Iya, benar-benar. Itu sih. Yang kedua itu masalah evaluasi. Memang kayaknya ini pengalamanku dulu itu evaluasi itu hanya kegiatan. Jadi alhamdulillahnya aku dapat saran juga dari KHM sebelumnya, dari Mas Ibra, Mas Akil, kalau bisa adain evaluasi kepengurusan itu setidaknya 1 bulan 1 kali, supaya tahu kayak progresnya, kinerjanya ke depan kayak apa, terus apa yang mau dilakuin satu bulan ke depannya, mau gimana itu kayak gimana. Jadi harus sih, memang harus. Terus apa tadi? Adain kritik dan saran. Iya, kritik dan saran. Ya, kita sudah lakuin, apalagi di PR, di divisinya Mbak Eka ini ada program kerja namanya kritik dan saran. Itu dilakuin selama 1 bulan 1 kali. Dan alhamdulillahnya feedback. Jadi Kiran itu, jadi Kiran itu bukan cuma tempat curhat, BTW, bukan cuma tempat curhat. Apapun keluh kesah kalian di jurusan, HMJ ataupun di perkuliahan, itu bisa masukin aja ke Kiran. Kita nanti bisa jawab di sini semampu kita. Iya. Gitu. Bener banget. Jadi teman-teman nih jangan ragu kalau punya masalah, mau di perkuliahan, kepengurusan, dan lain sebagainya. Itu tuh kalau bisa, berikan kritik dan saran agar kita bisa membantu setidaknya. Mengarahkan atau, iya Kak ya, biar ada solusi lah dari masalah teman-teman tadi. Selanjutnya kita akan main game mitos atau fakta. Tentang TI kan? Iya, tentang TI. Mitos atau fakta tentang TI. Jadi, silakan. Ini ambil. Gak boleh lihat. Oke. Kita baca. Dan anak TI jago coding. Waduh. Mitos atau fakta ya? Anak TI itu jago coding. Mitos. Nggak semua. Mungkin nggak semua. Beberapa doang yang paham sama ngoding. Benar. Karena skill orang tuh beda-beda emang, dan nggak bisa dipaksa. Karena ya passion kan orang-orang pasti beda-beda lah. Benar. Karena masuk jurusan TI itu karena nggak semua kemauan diri ya kan Kak ya. Ada yang paksaan orang tua, mohon maaf. Gitu. Kalau Kak Bisri paksaan orang tua? Aduh, dipaksa nggak sih? Gimana? Enggak. Oh, enggak. Memang dari dulu memang suka sama TI, suka sama laptop, di depan laptop. Tapi pengen sekarang jadi hacker malah ya? Enggak. Awalnya iya. Masuk ke 0 jadi hacker keren banget. Sekarang malah meninggoy guys. Apalagi di TI kan di TI UIN Malang semuanya dari DKV diajarin animasi, game segala macam. Jadi kita bingung, milih passion itu agak bingung. Benar. Makanya nggak semua anak TI jago ngoding. Bener banget. Oke, lanjut lagi, kocok dulu dong. Nggak boleh lihat Kak. Iya. Apa nih guys, kira-kira? Anak TI sering begadang. Waduh. Mitos atau fakta? 11 PM nih. Suka begadang ya? Fakta. Iya, benar. Karena kan jurusan TI itu banyak banyak project, terus banyak tugas. Dan katanya memang anak TI itu anak nokturnal. Jadi aktifnya di malam hari, tidur di pagi hari. Begitu sih biasanya. Benar. Dikejar deadline sama dosen. Aduh, parah sih. Dan deadline-nya itu selalu 23.59. Iya, bener 23.59. Jadi mau jam 12 kurang 1 menit, itu selalu deadline-nya. Apalagi teman-teman TI katanya deadlineer semua. Ya, suka banget SKS. Sistem kebut semalam. Padahal itu proyeknya bakal gede-gede, bikin game segala macam. Kerjanya pas hari H dong. Mantap memang. Keren emang. Tapi jadi dan nggak error. Bagus kan. Lanjut lagi, kocok dulu. Boleh lihat. Perlu doa-doa yang dibacakan katanya. Anak TI jago reparasi barang elektronik. Mungkin banyak ini disclaimer, banyak banget. Aku banyak banget nerima chat. Kak Bisri bisa benerin printer. Kak Bisri bisa benerin AC. Loh, kok malah jadi teknik elektro? Mohon maaf, kami TI, kami ngoding. Tidak semua anak TI itu jago reparasi. Mungkin beberapa doang yang jago.
Ya banyak dogma di masyarakat nih yang berkembang bahwa anak TI jago semuanya. Multi talent, bersihin kamar mandi, bersihin wastafel, semuanya anak TI bisa katanya. Benar. Di TI sendiri itu kita ngoding guys di depan laptop, kita ngoding otak-atik laptop, bongkar pasang laptop itu benar. Itu sih bukan berarti kita bisa berdiri AC. Iya. Jadi perlu diluruskan. Perlu diluruskan, tidak semua. Karena meresahkan emang ya Kak, ketika kita disuruh terus kita apa ini? Nah, ini juga ini sih, aku males banget kalau misalnya teman-teman memanfaatkan kita nanti bikin aplikasi dong, kan gampang, harga teman. Gampang. Harga teman. Padahal sebenarnya kalau teman tuh kasihnya yang spesial. Harusnya lebih. Harga teman. Menghargai teman-teman kita yang sudah berjuang. Nah, bener gak guys? Bener. Bener Iya, banget bener kan. banget. Oke, lagi. Oke. Banyak ya? Iya, banyak. Karena mitos dan faktanya di TI itu simpang siur. Nih, yang sering ditanyain, masuk dan keluar di jurusan TI itu sangat susah. Oke, aku berangkat dari TUIN Malang aja deh, jangan jauh-jauh. Kalau di TUIN Malang, fakta Kayaknya. banget. Kalau masuk sih kita ada 3 jalur dan itu kataku sih masih muda untuk masuk, masih muda. Apalagi benar. angkatannya KEK ini terbanyak di Saintek. Ada 190 lebih. Bener. Jadi masuknya mungkin bisa dikatakan masih muda. Tapi Alhamdulillah. keluarnya itu yang susah. Perlu effort. Karena berdasarkan data yang Pak Cahyo itu ketua kajur kita itu bilang kalau misalnya dari anak TI itu banyak banget yang di DO gara-gara lama gak lulus. Jadi mahasiswa legend veteran 12 semester mantap. 12 semester. Ya, jadi maksimalnya semester itu berapa nih? Kalau yang belum tahu dia. 14 berarti berapa tahun? Sekitar 7 tahun. 7 tahun, guys. 7 tahun. Udah max nih, udah max. Gak bisa lagi ya, langsung di DO Gak bisa ya. nambah. Maaf. Oke, lanjut lagi. Oke. Apa nih? Oke. Anak teknik katanya buaya. Wow. Kayaknya sih iya sih kayaknya. Kayaknya sih. Buaya enggak nih? Buaya enggak? Enggak. Buaya berarti ada buaya laki-laki, ada buaya perempuan. Tapi faktanya Kak Eka, buaya itu adalah hewan setia. Benar, hewan yang setia. Iya. Kalau yang betina meninggal tuh nggak bakal nikah lagi. Bener. Nah, kenapa aku heran banget? Kenapa harus buaya gitu? Kenapa buaya yang terzolimi? Terus untuk menjawab itu tadi tergantung masing-masing sih. Tergantung. Jadi apa nih, mitos atau fakta? Fleksibel. Fleksibel. Mitos deh. Jangan mitos saja. Mitos. Harus setia guys, nggak boleh. Tapi kalau ada lagi apa sih? Maksudnya ya mitos. Oke, mitos. Agak susah sih. Karena emang kalau di teknik kalau nggak ada penyemangat tuh rasanya kayak gimana sih? Kita itu lebih ketertekan. Jadi harus ada penyemangat, harus ada yang nemenin gitu kan. Apalagi kuliah online kan, harus ada yang nemenin gitu. Aduh, virtual ayo kalian ya. LDR-an. Jangan susah-susah. Enggak, mitos guys, mitos. Oke. Itu tadi mitos dan fakta masalah jurusan Teknik Informatika. Oke, selanjutnya nih. Aku kan angkatan corona nih Kak ya. Katanya angkatan corona. Nah, otomatis mulai dari pendaftaran, terus habis itu mulai dari validasi, semua dikerjakan online. Nah, sampai hampir satu tahun lebih kita tuh online kuliahnya. Itu kadang sering ngeluh gitu loh Kak, kayak ya ampun 1 bulan tuh udah ngabisin berapa giga buat Zoom, buat Gmeet dan lain sebagainya, belum yang ada tugas untuk upload di YouTube. Belum lagi kendala teman-teman nih Kak, masalah jaringan dan internet, kuota internet, dan biasanya jadi alasan buat mereka tuh sering telat ngumpulin tugas. Gimana nih tanggapan dari Kak Bisri? Kalau dari aku pribadi sih itu sebenarnya kalau bicara masalah pandemi, apalagi kuliah online segala macam itu banyak pro dan kontra banget kan. Banget. Apalagi permasalahan buat nggak ngumpulin tugas segala macam gara-gara nggak ada sinyal itu sebenarnya alasan yang cukup klise lah, gitulah menurutku. Iya. Cuma kan
alhamdulillahnya kita kuliah di UIN, Iya. kan kita dapat bantuan kuota setiap bulan. Benar. Dan itu bisa kita manfaatkan dengan baik-baik. Bukan berarti kuotanya itu digunakan buat live YouTube ya, buat download game. Bener. Scroll TikTok. Nah, kebanyakan teman-teman itu malah disalahgunakan. Ya, menggunakan buat mabar game lah segala macam, akhirnya habis malah ngeluh lagi. Iya. Padahal dari UIN sudah menyediakan. Padahal yang sebenarnya tadi cukup malah jadi nggak cukup karena itu tadi. Ya, sekarang apalagi aku dengar-dengar nih Kak dari teman-temannya angkatan 20 itu banyak mengeluh tentang Zoom atau ospek jurusan yang menggunakan Zoom live. Capek katanya. Capek terus menguras banyak kuota kan. Jadi sebenarnya ini sih kita bingung tentang kebijakan yang pengen kita buat selama online ini. Ujung-ujungnya itu kalau misalnya kita buat kebijakan itu pasti ke birokrasi. Birokrasinya tidak menyetujui apa konsep yang kita kasih, itu bakal susah juga. Misal nih kita berkaca pada UMM. UMM itu mengadakan ospek semi offline, di mana sebelum itu tapi ketat banget Kak Eka. Teman-teman dari mahasiswa baru yang pengen ke UMM buat buat ospek itu di karantina dulu, habis itu baru di swab segala macam, dicek suhunya, itu baru kalau misalnya udah lolos baru bisa ospek gitu. Seketat itu. Susahnya itu di UIN ya itunya sih dari birokrasinya. Jadi kebijakan dari atasan balik lagi. Kebijakan dari atasan. Jadi sulit lah. Itu. Benar. Oke. Tadi udah bilang karena birokrasi ya, Kak ya. Jadi kita yang bawahan ya nurut aja, nggak mungkin kan kita melampaui batas. Benar. Bener banget kan. Nah, jadi aku pikir bisa dipahami sih sama teman-teman kalau seumpama aku dulu kan online nih Kak ya. Jadi ngerasanya itu bukan capeknya, tapi lebih ke bosennya, jadinya capek gitu. Jadi seharusnya teman-teman tuh punya inisiatif sendiri gimana caranya bisa ngehilangin kebosanan itu tadi gitu. Benar. Kalau Kak Bisri nih punya angan-angan atau ide apa ini kalau seumpama ngehilangin kebosanan? Kalau aku yang di rumah aja. Kalau aku kan tipe orang yang nggak pengen diem. Jadi aku kalau misalnya mau ngilangin bosen itu lebih ke aktivitas aja sih. Kayak misalnya aku dulu kan mau ke TNI, jadi sering banget push up, olahraga segala macam. Jadi olahraga aja sih, aktivitas yang kalian sukai. Misal nih kalau kalian bosen tugas itu, kalau misalnya lebih ke scroll TikTok atau IG itu bisa kan? Jadi tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau aku cara menanganinya. Kalau aku lebih ke melampiaskan ke olahraga aja. Bener. Atau bisa banget daripada nanti biasanya kan dimarahin ibunya karena HP-an aja terus. Nah itu bisa banget diganti dengan bantuin pekerjaan di rumah. Bener banget sih. Nah masalah pekerjaan di rumah kadang nih bisa apa ya? Buat teman-teman tuh kadang nggak bisa ngelampiasin seninya, bakat mereka. Jadi teman-teman tuh pernah nih ngasih ide buat gimana kalau seumpama senior tuh diganti dengan divisi seni dan bakat supaya mereka itu bisa melampiaskan melampiaskan passion mereka gitu. Tadi kayaknya udah dijelasin nih Kak. Soalnya kan kataku tadi itu kalau misalnya teman-teman dari mahasiswa TI itu mau mengembangkan minat dan bakatnya itu kan ada dua pilihan antara HMJ atau komunitas. Bukan berarti kita join ke HMJ terus kita mau mengubah HMJ menjadi minat bakat. Padahal di komunitas udah ada yang menerima minat dan bakat kita. Kalau misalnya kita mengubah nama senior menjadi minat dan bakat, kita harus mengubah semuanya sistemnya. Minat dan bakat itu banyak kan, jurnalistik, videografi segala macam. Yang berhubungan dengan soft skill dan hard skill. Bener banget. Dan itu udah ada di prokernya divisi media info untuk masalah jurnalistik segala macam, itu udah ada di media info, videografi, desain grafis. Kalau misalnya senior ya lingkup kecil aja seperti seni dan olahraga aja. Kalau teman-teman mau mengembangkan di minat dan bakatnya itu masuk komunitas aja. HMJ itu hanya pemegang kebijakan yang bikin rutinan segala macam. Kalau misalnya diubah divisi minat dan bakat itu orientasinya bisa benar. luas saja sih. Oke, tapi
Tapi nih Kak ya, contoh aku nih lagi punya passion atau keinginan untuk jadi jurnalistik. Nah itu gimana nih? Menyalurkan minat dan bakatku nih gimana? Oh, sebenarnya kalau masalah jurnalistik itu kita ada komunitas namanya UX atau Mamut. Di UX itu ada subdivisi event organizer. Oh, oke. Nah, itu bisa tuh teman-teman yang pengen passionnya mengembangkan passion di jurnalistik itu bisa masuk ke UX. Itu masih, tapi kita masih dalam tahap pengembangan aja. Kita masih coba-coba. Kan nggak semuanya tuh teman-teman dari TI mau mengembangkan di jurnalistik, apalagi kan TI kan sibuk, masa kita mau ke jurnalistik. Jadi kita masih masih mencoba mengembangkan lah di UX itu. Gitu. Jadi sebenarnya pinter-pinteran kita masukin mana passion kita ke setiap divisi atau komunitas yang dimiliki oleh himpunan teknik informatika ini. Ya, tapi kita juga berusaha di nanti kalau misalnya kita bisa wujudin jadi masih kita koordinasikan lagi ke divisi Media Info juga. Kalau bisa nanti ngadain kayak workshop, kita bakal infoin kok ke teman-teman workshop tentang jurnalistik atau pengembangan multimedia lah, seperti gitu. Jadi ditunggu ya guys. Ini tapi emang apa ya? Maba online tuh selalu antusias gitu loh Kak. Karena apa? Karena kita tuh nggak pernah lihat langsung kampus kayak gimana, dosen kayak gimana. Jadi tuh antusias sama kegiatannya. Bener banget. Bener. Oke. Dan apa ya Kak? Di online ini aku tuh sering dengar. Kan aku masuk himpunan baru-baru ini kan Kak ya. Terus ada yang pernah dengar itu, aku pernah dengar kalau katanya program kerja kita itu kurang inovatif gitu loh Kak. Selalu apa ya? Terlalu banyak nyontoh yang di belakang gitu loh. Kurang inovasi gitu. Sebenarnya jadi event organizer itu sih ya. Kita juga dipaksa untuk berpikir juga. Akhir-akhirnya kita bakal dipaksa untuk berpikir. Karena untuk membuat suatu kegiatan kita pasti gak cuma nyontoh plek aja. Kita pasti bisa ada pembaharuan lah. Dari evaluasi tahun lalu kayak gimana. Bukan berarti prokernya tetap terus kegiatannya juga seperti itu, bukan. Kita pasti ada kebijakan baru, pasti ada inovasi baru yang ditaruh di proker yang dahulu itu. Seperti nanti kayak dia statik dulu itu nggak ada maskot, sekarang ada maskot kan. Ditunggu ditunggu aja sih. Nah itu masuk ke inovasi kita juga, bukan berarti prokernya tetap, kegiatannya juga itu aja dan tetap gitu, enggak. Dan tergantung sasarannya juga. Karena seumpama kalau kita lihat kemarin kok ini banyak banget nih, antusias banget nih teman-teman. Berarti kita pakai lagi biar teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi ke dalamnya. Dan ngomong masalah itu juga tergantung dengan permasalahan sama kendalanya kita di kepengurusan sekarang. Kalau misalnya kendalanya di tahun lalu itu di pengurusan kan pasti beda banget, pasti beda. Jadi kadang-kadang kita susah untuk masukkan proker yang tahun lalu ke sekarang itu karena kendala sama permasalahan itu yang berbeda juga. Benar. Apalagi kondisinya dan situasinya juga berbeda kan Kak. Bener banget. Dulu kan offline, sekarang udah hampir mau 2 tahun online. Kayak gitu. Oke, jadi itu tadi kegiatan diskusi bareng sama Kak Bisri di podcastnya Himatif. Semoga bisa menjadi solusi atau jawaban dari teman-teman yang selama ini bertanya-tanya gimana sih sebenarnya himpunan atau jurusan teknik informatika, bener nggak Kak? Bener banget. Nah, oke, kita punya jargon nih di TI buat maba nih terutama. Dan teman-teman yang lain kalau nonton ikutin ya, gimana nih Kak? Gimana? Kalau misalnya kita itu, kalau misalnya ada yang bilang teknik informatika, biasanya kita menjawab salam satu saudara informatika. Yuk. Oke, bareng-bareng ya Kak ya. Siapa nih? Kayak aja ini. Oh, aku yang bilang. Oke. Teknik informatika, salam satu saudara informatika. See you.